Nama saya Gio. Saya punya banyak hobi dan mimpi. Mulai dari fotografi, menulis, aktif di kegiatan sosial, hingga berbisnis. Website menjadi solusi paling cepat dan tepat. Ide dan mimpi saya bisa diwujudkan dan dikenal banyak orang. Untuk itu, saya pilih NeoWeb. Website builder yang mudah dan praktis, tanpa coding dengan biaya terjangkau. NeoWeb Space menyediakan beragam template yang menarik. Kamu dapat mengupload image dan konten dengan mudah. Cukup dengan drag and drop, website impian bisa jadi dalam sesaat. NeoWeb juga menyediakan satu portal yang terintegrasi dengan berbagai fitur tambahan. Kamu bisa pilih berbagai tipe domain yang sesuai dengan karakter dan kebutuhanmu. Selain itu, akses website juga bisa jadi lebih cepat. Dengan berlangganan NeoDNS yang menggunakan teknologi Anycast pertama di Indonesia dan secara otomatis tereplikasi ke 12 data center di seluruh dunia. Nah, metode pembayarannya juga nggak pakai ribet. Bisa pakai kartu kredit, virtual account, atau uang elektronik. NeoWeb, klik, bayar, langsung aktif. Halo pemirsa, gebiar-gebir hosting murah, no tipu-tipu. Kabar mengembarkan hari ini datang dari Biznet Gio. Ada gebiar-gebir program 1000 hosting gratis untuk kamu, blogger dan UKM. Tapi sebelum itu, kami sudah mewawancarai orang-orang yang pernah berlangganan hosting. Berikut liputannya. Fotografi adalah passionku. Oh, review. Duh, tim supportnya lelet banget. Responnya suka nggak nyambung. Padahal hosting luar. Katanya layanan hosting cepet. Tapi website loading mulu. Bingung bedah. Wah, setelah pakai NeoWeb hosting dari Biznet Gio, website jualan baju gua jadi lebih keren. Banyak fitur gratisan dan respon tim supportnya super gercep. Terus ada program 1000 hosting gratis. Oke banget deh. Jangan lupa ikutan gebiar-gebir program 1000 hosting gratis dari Biznet Gio. Gitu dong. Dari tadi gua lama banget nih syuting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Neo Friends. Terima kasih udah hadir di acara live ghosting webinar malam ini. Nah, saya Tati sebagai moderator dan tema live ghosting kali ini optimasi web hosting dan WordPress untuk tingkatkan traffic dan penjualan bisnis kamu. Siapa sih yang nggak mau cuan? Penasaran kan? Nanti kita simak obrolan kita malam ini. Malam ini aku nggak sendiri. Aku ditemenin pakarnya WordPress nih, yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Nah, di sini ada Mas Ivan Kristianto. Halo, Mas Ivan. Mas Ivan bakalan kupas tuntas WordPress untuk membantu bisnis kamu, mulai dari cara setup sampai hal-hal kreatif apa aja yang bisa kamu gunakan untuk membantu bisnis kamu melalui website. Nah, sebelum Mas Ivan mulai nih, aku mau sharing sedikit tentang NeoWeb Hosting. Nah, NeoWeb Hosting. NeoWeb Hosting, produk kita, di mana buat teman-teman yang pengguna traffic websitenya masih moderat. Nah, NeoWeb Hosting ini harganya dimulai dari 20.000 per bulan. Nah, di atas NeoWeb Hosting ada Neo Dedicated Hosting. Buat teman-teman yang penggunaan traffic websitenya udah mulai meningkat, ini cocok banget. Kita juga ada Neo Domain, menyediakan berbagai macam domain, mulai .co.id, .id, .com, .net, dan sebagainya.
mulai 10.000 per tahun. Kita juga ada Neo DNS, didukung dengan teknologi Anycast agar website teman-teman bisa diakses lebih cepat. Ada Neo SSL juga, menyediakan sertifikat SSL untuk berbagai kebutuhan website dan email. Juga kita ada license control panel, ada cPanel, juga ada Flash Panel. Menyediakan berbagai pilihan control panel guna memenuhi kebutuhan teman-teman dalam memanage website. Nah, apa aja sih pertimbangan dalam memilih web hosting? Di sini yang pertama storage. Jadi teman-teman harus pilih berapa besar storage yang ingin digunakan. Karena biasanya tiap tipe hosting beda-beda storage-nya. Kemudian network. Didukung jaringan network yang stabil, cepat, serta memiliki backup link. Fitur. Ini penting juga. Karena harus dilengkapi berbagai fitur untuk mendukung web hosting. Yang terakhir, keamanan. Pilih lokasi server dari penyedia hosting yang terpercaya. Nah, kelebihan dari Neo Web Hosting apa aja sih? Harganya terjangkau. Ini kita dimulai dari 20.000 per bulan. Kemudian kita ada dukungan tim support 24 jam dalam 7 hari. Nah, mudah digunakan juga. Cocok buat teman-teman yang pemula nih. Dan dapat menampung traffic website yang moderat. Nah, kita juga ada Neo DNS, Domain Name Server System Management pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Anycast. Kita replikasi ke 12 data center di seluruh dunia, jaringan yang minim latensi dan super cepat, pengelolaan DNS server yang lebih aman, serta konfigurasi DNS yang sangat mudah. Apa aja sih fitur Neo Web Hosting? Yang teman-teman udah tahu, fitur Neo Web Hosting yaitu Unlimited Network Traffic, Free Domain, Free SSL, terus control panel yang sangat user-friendly. Selain itu apa aja? Ini kita simak video untuk dashboard dari control panel Neo Web Hosting. Nah, dashboardnya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Di sebelah kanan ada General Information, domain website-nya, IP-nya, statistiknya. Kita juga ada fitur tambahan yaitu backup. Teman-teman bisa melakukan full backup, atau backup directory tertentu, atau backup database-nya saja bisa di-custom di menu ini. Selanjutnya, ini ada menu add-on domain. Nah, karena NeoWeb ini mendukung unlimited domain, teman-teman bisa nambahin domain sesuai kebutuhan di menu ini. Bisa langsung ditambahkan. Fitur selanjutnya, Immunify. Immunify untuk antivirus yang menjaga data atau file website teman-teman dari serangan virus. Selanjutnya kita juga ada fitur Softaculous. Fitur Softaculous sendiri aplikasi auto installer yang disediakan oleh cPanel. Teman-teman di sini bisa pilih aplikasi atau apps apa aja yang pengen di auto install di cPanel-nya. Selanjutnya Lightspeed. Lightspeed ini buat website teman-teman jadi lebih cepat diakses. Ini penting juga. Nah, selanjutnya ada WordPress Toolkit. WordPress Toolkit ini buat membantu teman-teman terkait fitur-fitur tambahan dari WordPress-nya. Nah, kurang lebih itu fitur-fitur tambahan yang kita sediakan di Neo Web Hosting. Nah, contohnya nanti teman-teman bisa langsung akses websitenya di klik domain yang sebelah kanan ini, dan bisa langsung jadi. Nah, kenapa sih harus pilih Biznet Geo? Karena kita 24 jam lokal support,
Dan support kita itu langsung tim teknisnya. Jadi teman-teman bisa langsung tanya terkait hal teknis ke tim support kita. Jadi nggak ke customer service dulu, baru ke tim teknis, tapi kita langsung ke tim teknisnya dan respon time kita di bawah 15 menit. Kemudian uptime SLA kita 99,9%, dan kita juga didukung unlimited network traffic, bandwidth up to 10 GB per second no traffic quota. Yang terakhir kita juga ada layanan managed service. Buat teman-teman yang mau desain, implementation, day-to-day operation, ini bisa. Nah, itu sekilas terkait Neo Web Hosting. Jangan kemana-mana ya teman-teman, nanti kita bakal umumin 3 pemenang yang berhak mendapatkan 3 merchandise eksklusif dari Bisnet Geo. Mungkin nggak usah lama-lama lagi kali ya, aku mau mempersilahkan Mas Ivan untuk sharing terkait WordPress-nya. Silahkan Mas Ivan. Halo, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Mbak Tati. Ya, coba saya cek dulu. Sebelum saya mulai, mau nanya dulu, semua udah pada makan kan ya? Sudah makan dinner, maksudnya makan malam? Oke, saya setup screen saya dulu ya. Oke, teman-teman semua, selamat malam dan perkenalkan dulu ya. Saya namanya Ivan. Mungkin teman-teman di sini semua ada yang tahu saya dan mungkin masih ada yang belum tahu saya. Bagi yang belum tahu, saya aktivis ya, sering aktif di beberapa acara WordPress di Indonesia semenjak saya kurang tahu semenjak 10 tahun terakhir kali ya. Jadi saya juga saya adalah kalau profesi saya bekerja sebagai senior engineer di perusahaan yang bernama HumanMade dan juga saya Google Developer Expert di bidang web khususnya untuk performance. Nah, dengan gabungan antara ilmu yang saya dapat dari Google, kemudian bekerja sebagai senior engineer juga berhubungan dengan website WordPress, dan juga pengalaman saya 10 tahun terakhir ini itu bergerak maksudnya seputar WordPress. Jadi saya mau membagikan bagaimana sih kita bisa mengoptimasi WordPress kita untuk bisnis dan cara-cara kreatif apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan traffic kita tentunya. Saya sebisa mungkin untuk tidak berbicara teknis karena kalau teknis itu nanti akan tertuju ke audiens tertentu. Jadi saya mencoba untuk di topik kali ini saya menggali untuk hal-hal yang non teknis sebenarnya. Jadi bagi teman-teman bisa menyesuaikan ya nantinya ya, menyesuaikan, dan kalau teman-teman punya kemampuan teknis, syukur dan bisa menggali lebih dalam lagi dari hal apa yang saya sampaikan hari ini. Lalu nanti juga saya akan melakukan langsung ya live demo bagaimana melakukan setup WordPress, kemudian melakukan setup WordPress secara khusus yang nggak banyak atau jarang di-share yang saya lihat di tutorial-tutorial yang ada saat ini. Lalu kita lanjut. Sebelumnya, karena topik yang saya angkat mengenai WordPress dan bagaimana kita bisa meningkatkan traffic itu ke bisnis kita, dan cara mengelola WordPress dengan baik dan benar adalah, namun saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mundur satu langkah dulu dan bertanya, kenapa bisnis kita membutuhkan website dan apa efeknya terhadap brand kita, oke? Dan kenapa harus menggunakan WordPress ya? Saya cuma bisa mengatakan saat ini ya WordPress sudah beberapa hari lalu sudah dirayakan WordPress sudah mencapai umur 18 tahun. Jadi WordPress semenjak rilis pertama WordPress itu adalah 18 tahun yang lalu, dan sampai saat ini sudah tumbuh 40% situs ya, total keseluruhan situs ini sampling ya. Total keseluruhan situs yang ada di dunia itu sudah menggunakan 40% sudah menggunakan WordPress. Angka ini didapat dari W3 Tech dan sampling terhadap 10 juta situs teratas berdasarkan Alexa. Dan masih tumbuh 0,3% sebulan. Jadi kira-kira dalam beberapa tahun ke depan saya
saya optimis kalau WordPress ini akan mencapai 50% uh, penggunaannya di seluruh dunia. Dan saya mau kenapa harus pakai WordPress? Pertama adalah WordPress itu free. Free di sini artinya freedom ya. Freedom itu artinya bebas. Teman-teman bisa menggunakan WordPress, memodifikasi WordPress sesuai dengan kebutuhan bisnis teman-teman semua. Tidak akan ada tiba-tiba eh, law enforcement atau polisi datang ketuk pintu kita menuntut kita minta royalti karena kita sudah menggunakan WordPress. Itu tidak akan ada dan tidak akan pernah ada. Jadi WordPress bebas digunakan dan dimodifikasi sesuai dengan kehendak kita. Jadi hal ini ya adalah akarnya ya, open source ini adalah akarnya bagaimana sehingga WordPress itu bisa menjadi sangat tren saat ini. Lalu komunitasnya yang kuat ya. Kenapa kita harus menggunakan WordPress? Karena komunitas yang kuat. Di Indonesia sendiri komunitas WordPress salah satu yang cukup banyak ya. Dan kalau kita lihat dari titik-titik merah yang ada di peta ini, itu adalah total atau titik di mana ada WordPress meetup yang resmi dari wordpress.org ya, dari foundationnya. Dan itu hampir saya lihat kayaknya iya, hampir di seluruh benua kecuali benua kutub utara dan kutub selatan, dan hampir mencapai di seluruh benua, 5 benua sudah dicakup ada WordPress Meetup. Lalu WordPress itu sudah didukung oleh banyak bisnis, ya. Mulai dari kalau kita lihat perkembangannya dari 5 tahun terakhir, semakin banyak bisnis mendukung WordPress. Kalau saya masih ingat zaman dulu, kalau untuk melakukan setup WordPress itu masih menggunakan FTP, kemudian melakukan upload, dan saya setup database-nya sendiri, baru bisa memulai WordPress. Dan itu membutuhkan kemampuan teknis. Sedangkan sekarang semakin banyak bisnis. Contohnya cPanel, Flash, ataupun panel-panel lainnya. Untuk melakukan setup WordPress cukup klik dan install. Termasuk di sini juga Neo Web Hosting juga sudah mendukung WordPress ya. Dengan tadi dari presentasi Mbak Tati, kita bisa melakukan setup WordPress melalui cPanel dengan sangat mudah. Kalau kita lihat lagi bisnis-bisnis yang mendukung WordPress seperti marketplace seperti Envato ya, menyedia banyak penjual ya. Ini kan marketplace ya, banyak developer ataupun desainer yang menjual tema-tema dan template-templatenya di Envato, di ThemeForest maupun di Code Canyon. Ada banyak sekali. Jadi kita tinggal memilih mana yang cocok, kita beli dan kita pakai. Sedangkan pluginnya sendiri juga sudah ada 58.000 yang sudah ada di WordPress repository. Tinggal digunakan, tinggal dipakai, disetting sesuai dengan kehendak kita. Singkat aja, statistik dari WordPress di tahun 2020 itu sudah digunakan, kembali lagi sudah digunakan sebanyak 40%, kemudian 61% market share untuk CMS. Jadi untuk CMS seperti Drupal, Joomla, terus kemudian saya nggak tahu kayak Shopify itu Magento. Jadi WordPress itu menduduki tingkat pertama dengan market share sebanyak 61,8%, dan pertumbuhannya juga sangat pesat. Ada hampir 60-80 website situs WordPress dikembangkan setiap harinya. Lalu total jumlah pluginnya juga ada banyak sekali, dan WooCommerce sendiri juga sudah mulai meningkat dan sudah banyak situs-situs yang menggunakan WooCommerce. Di Indonesia sendiri, WordPress itu sudah digunakan berkembang sangat pesat. Dilihat dari angka yang saya kumpulkan sendiri melalui Google BigQuery, dalam waktu 3 tahun terakhir, situs yang menggunakan WordPress yang berasal dari Indonesia itu meningkat 10 kali lipat. Sedikit fakta dan angka-angka mengenai situs WordPress di Indonesia.
kira-kira ada sekitar 245 pengembang ini yang mendaftar ya, yang saya lakukan survei untuk pendaftaran dan sebanyak 76 agensi, dan 60.000 ini adalah dari anggota yang ada di beberapa channel-channel komunitas seperti Facebook Group, Telegram, Meetup Group, dan sebagainya. Dan ada hosting ya, hampir 100-an hosting yang mendukung WordPress, dan ada sekitar 72.000 yang terdeteksi oleh saya sudah menggunakan WordPress. Lalu kita sudah tahu itu sedikit mengenai WordPress dan perkembangan internet di Indonesia sendiri itu kalau kita lihat ini data tahun 2020. Penetrasi penggunaan internet di Indonesia itu sebanyak 175 juta atau sekitar 64% dibandingkan dengan populasi. Kalau kita lihat tahun 2021 meningkat menjadi 202 juta pengguna internet dan 73% terhadap populasi. Apa yang bisa kita dapat dari sini adalah kalau pengguna internet di Indonesia itu meningkat tajam, bahkan dalam 1 tahun terakhir itu meningkat 10% dari total populasi. Dan dengan berkembangnya teknologi 4G, akses internet hampir merata di seluruh Indonesia, hampir merata. Dan saya dengar akhir-akhir ini Telkomsel juga sudah mengadopsi teknologi 5G. Nah, dengan adanya akses internet, kemudian perkembangan perkembangan mobile user di Indonesia semakin besar, diharapkan juga dari data yang saya dapat dari dari Mobile Economy tahun 2018, itu akan ada sebanyak 1,75 miliar pengguna smartphone secara global. Dan Indonesia adalah salah satu negara-negara yang berkembang dengan sangat pesat. Jadi, kenapa bisnis membutuhkan website? Jawabannya sangat simple. Karena user kita sudah melek internet dan mereka mengakses internet melalui mobile-nya. Dan dari data yang saya dapat adalah brand kita terhadap survei yang dilakukan oleh terhadap netizen, itu mereka mengetahui dan mempelajari brand kita itu sebanyak 30-40% itu berasal dari website kita. Jadi user akan melek dan mengetahui brand kita jika kita punya eksistensi di berbagai channel, dan salah satunya adalah website. Ini saya sebut dengan omni channel ya. Jadi jika kita punya brand dan punya bisnis dan kita ingin semakin eksis dan menargetkan pelanggan-pelanggan kita, maka kita perlu eksis di beberapa channel seperti online, marketplace, social media, terus kemudian syukur-syukur punya toko atau alamat toko yang fisikal, dan pastinya harus memiliki online katalog atau website. Dan salah satu yang saya suka dari website adalah untuk selain menunjang untuk branding, kepemilikan datanya 100% adalah milik kita. Nah, dan kita tidak bergantung dengan layanan lain seperti marketplace tertentu atau social media tertentu. Karena di social media jika kita mereka punya policy-nya sendiri, dan jika kita melakukan share atau melakukan posting konten yang tidak sesuai dengan guideline-nya mereka, postingan kita tersebut dapat di take down atau di shutdown. Sedangkan di marketplace juga seperti itu. Nah, kalau kita memiliki website, itu semuanya tergantung dengan kita sendiri. Kita yang punya kontrol terhadap website kita. Sedikit aja itu mengenai kenapa kita harus punya website, kenapa brand kita harus memiliki website, dan kenapa kita harus melakukan support terhadap smartphone, kemudian dan kenapa kita harus menggunakan WordPress. Tidak lama-lama lagi, kita langsung memulai aja bagaimana sih menggunakan WordPress untuk melakukan manajemen situs. Dan ini akan saya membawakan sesuatu hal yang sudah ada di WordPress sejak lama, namun sesuatu yang jarang banget saya lihat ada yang bahas, yaitu
kita akan beberapa topik yang akan saya bahas nanti di live demo, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan WordPress itu mulai dari hal kecil dan situs WordPress kita dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Lalu kita bisa meningkatkan security dengan user access. Lalu kita bisa, nanti akan saya bahas juga bagaimana kita bisa monitor performa situs dan melakukan optimasi performa secara tentunya optimasi performa situs ini topik yang sangat dalam, jadi nanti akan saya share adalah sebagian kecil aja dan hal apa yang bisa dilakukan oleh user dengan kemampuan teknis yang tidak perlu mendalam. Lalu kita bisa bagaimana melakukan setup Google Sitekit untuk monitoring traffic dan juga SEO keyword yang ada. Dan kita bisa menjadi kreatif, membuat konten-konten kreatif ya dengan menggunakan web story, lalu mempersiapkan disaster recovery plan, artinya bagaimana kita bisa melakukan backup dan restore. Oke, saya switch dulu screen-nya ke Oke, so pertama saya sudah dibagikan oleh tim Bisnet Geo untuk satu buah akun dan akunnya mendapatkan akses dengan cPanel. Saya klik melalui akun tersebut dan saya dapat akses ke cPanel-nya. Sebenarnya untuk melakukan untuk melakukan instalasi WordPress itu sangat mudah sekali, bisa melalui dengan Softaculous. Klik aja dan install. Nah, di sini pilihlah versi WordPress yang paling terakhir, dan saat ini saya pilih 572 dan pilih tempat instalasi. Saya sukanya instalasi biasanya di root domain dan berikan nama situsnya, deskripsinya. Nah, saya mau sedikit untuk enable multi-site. Nanti akan saya jelaskan apa itu multi-site dan untuk kenapa pentingnya multi-site. Jadi untuk saat ini kalian install dengan multi-site, lalu masukin admin, username, password, segala macamnya. Saya juga menambahkan limit login items untuk menambah sedikit security. Nah, selanjutnya untuk advanced option, biasanya saya suka melakukan auto upgrade ya. Saya selalu pasang auto upgrade, jadi saya tidak perlu khawatir bagaimana website saya di upgrade. Dan untuk backup, saya juga suka upgrade plugin dan themes dan backup location. Untuk automated backup ini penting untuk kalian nyalakan. Saya suka menyalakannya sekali dalam seminggu. Jadi website ini akan di otomatis untuk di backup. Kalian cukup tinggal install dan tunggu nggak sampai 5 menit selesai. Dan contohnya saya sudah siapkan di sini. Oke, mari kita login. Nah, hal yang ingin saya angkat mengenai multi-site adalah sebenarnya saya punya satu instalasi WordPress. Jadi kalau kalian pernah menggunakan WordPress, tentu ini adalah dashboard yang kalian sering lihat. Contohnya sebagai ini. Ini adalah dashboard yang paling sering kalian lihat, dan untuk menambahkan konten, mengganti tema, menambahkan plugin, sebagai macamnya. Namun jika kalian menggunakan multi-site, kalian akan mendapatkan satu akses lagi, yaitu namanya network admin. Nah, di sini saya ingin sedikit menggali lebih dalam kenapa harus menggunakan multi-site. Dan ini jarang sekali teman-teman ada yang saya dengar untuk membahasnya. Jadi dengan menggunakan multi-site ini kita dapat menambahkan sub-site ya, situs-situs lainnya, situs-situs kecil sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, saya ingin memisahkan antara situs utama saya, ya situs utama itu misalnya kita punya brand dan situs utamanya itu berisi dengan company profile kita. Jadi apa aja, siapa kita, kemudian service-service kita apa aja, terus kemudian alamat kita di mana, sampel-sampel project yang pernah kita kerjakan apa saja, atau apapun
yang sifatnya statis. Jadi untuk situs utama kita sifatnya statis dan kita bisa mempersiapkannya hanya ke dalam satu website. Sedangkan untuk kita ingin bereksplorasi mengenai SEO, jika kita ingin menambahkan terus artikel SEO, menulis artikel yang banyak, kita bisa mempersiapkan situs yang baru hanya khusus untuk artikel. Nah, suatu saat nanti bisnis kita ternyata ingin memiliki toko online, kita bisa mempersiapkan situs yang baru, ya, subsite yang baru, dan menginstal plugin-plugin yang khusus untuk toko online seperti WooCommerce, dan temanya pun bisa berubah. Namun nanti teman-teman harus tetap menyesuaikan dengan branding guideline brand guideline-nya teman-teman. Jadi untuk situs yang untuk toko, kita bisa mempersiapkan tema yang sama tetapi memiliki fitur toko online. Di mana fitur toko online yang ada di sini tidak akan mempengaruhi situs yang artikel maupun situs utamanya, statiknya. Nah, kemudian kita ingin mempersiapkan untuk support, ternyata bisnis kita berkembang lagi lebih jauh. Kita ingin mempersiapkan support system. Kita bisa install support system di situs yang berbeda. Nah, dengan menggunakan fitur multi-site dari WordPress ini udah ada di dalam core WordPress dan kita bisa menggunakannya saat ini juga. Kita bisa memisahkan kegunaan dari setiap subsite untuk tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga untuk melakukan optimasi performa itu lebih mudah karena kita hanya fokus ke satu hal. Sebagai salah satu contoh, saya mempersiapkan artikel, contohnya situs artikel. Di situs artikel ini isinya hanya konten-konten untuk SEO misalnya. Dan situs artikel ini tentunya kita ingin mempersiapkan yang namanya plugin yang disukai Google yaitu AMP. Jadi contohnya di situs ini saya bisa install AMP. Tetapi di situs toko online-nya AMP mungkin tidak diperlukan. Jadi saya tidak perlu install AMP di toko online. Tapi cukup install AMP hanya di artikel. Jadi situs yang artikel ini bisa kita optimize lebih cepat karena terus kita bisa menggunakan tema yang lebih ringan karena hanya isinya untuk artikel saja. Jadi sifatnya statis. Jadi bisa di cache dengan lebih baik, bisa disiapkan tema yang lebih simple dan kita bisa memberikan user access. Jadi masuk ke topik nomor 2, kita bisa memberikan user access dan memberikan akses tersebut hanya kepada user di salah satu subsite tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan akses administrator ke semua user kita ataupun editor ke semua user kita dan bayangkan jika bisnis kita scale dengan sangat cepat dan user access ini akan menjadi berantakan jika kita tidak mempersiapkannya dari sekarang. Nah, saya mencoba mempersiapkan melakukan optimasi sebuah situs artikel. Tentunya sangat mudah ya. Saya nggak perlu install yang seperti plugin Cage atau yang bermacam-macam. Jadi cukup menambahkan AMP dan aktivasi AMP dan saya mencoba untuk melakukan testing untuk AMP. Nah, saya testing menggunakan situs namanya webpagetest.org. Nggak usah pedulikan dulu yang bagian security score karena saya tidak ada melakukan optimasi mengenai security dan segala macamnya. Tapi saya hanya untuk mengkhususkan bagaimana kita bisa menggunakan AMP dan langsung bisa mempercepat artikel tersebut tanpa menggunakan plugin Cage apapun. Untuk settingan AMP yang saya gunakan, saya menggunakan versi AMP yang resmi dari Google AMP Project dan
settingnya saya gunakan langsung yang standar. Jadi secara default artikel artikel atau post dari situs ini itu sudah menggunakan teknologi AMP. Jadi saya coba tes dengan AMP test dan ini adalah valid AMP. Nah, dengan kata lain, kita bisa memisahkan satu situs, melakukan optimasi khusus untuk situs tersebut, dan hanya dengan melakukan tweak yang sederhana, kita bisa mendapatkan banyak hal. Optimasi performa, dan juga sudah valid AMP, dan kita hanya konsentrasi bagaimana membuat artikel yang baik dan menambahkan keyword-keyword untuk yang kita targetkan. Jadi disinilah yang saya maksud optimasi WordPress terhadap bisnis kita. Jadi tidak semuanya kita cemplungkan ke dalam satu situs, terus kemudian kita berusaha membuat satu situs tersebut memiliki semua fungsi. Dengan memisahkan fungsi-fungsi per situs dan satu situs memiliki satu fungsi, kita dapat dengan mudah melakukan optimasi. Nah, selain contoh AMP, saya juga bisa mengatakan dengan menggunakan multi-site ini, kita bisa memberikan bayangkan suatu saat nanti bisnis kita berkembang dan kita ingin melakukan uji coba, ya. Contohnya ternyata ada tema baru yang lebih bagus atau ada plugin yang ingin kita coba. Tapi jangan mencoba plugin tersebut di situs utama kita atau di situs toko online utama kita. Kita bisa melakukan cloning, ya. Saya menggunakan plugin namanya NS Cloner. Contohnya bisa begini, NS Cloner free, tinggal diinstal aja melalui plugin ini. Terus kemudian kita bisa clone. Contohnya saya mau clone situs toko. Standar clone, saya ingin install clone dan saya coba buat toko clone tong. Jadi ini adalah clone toko. Nah, cukup saya clone. Prosesnya membutuhkan sekitar, ya ini tergantung dari banyaknya data. Jadi kalau datanya sampai banyak sekali, contohnya 20 giga, 100 giga, mungkin sudah saatnya tidak menggunakan share hosting. Jadi saya sudah selesai melakukan cloning terhadap toko utama saya. Contohnya bisa dilihat di sini. Jadi clone toko itu sudah up dengan persis sama dengan toko utama saya. Nah, untuk menghindari adanya double indexing dari Google, kita bisa menggunakan plugin dari 10up bernama Restricted Site Access, di mana di toko yang kita clone tadi, aktifkan di bagian reading, aktifkan untuk Restricted Site Access dan hanya bisa diakses jika orangnya login, jika usernya login. Contohnya jika saya buka ini di private browsing, maka akan di redirect ke login. Nah, setelah kita setup seperti ini, kita tenang supaya tenang, jadi website kita tidak akan diindeks oleh Google ataupun ada user lain yang datang ke clone toko untuk membeli. Nah, jika kita sudah melakukan clone, kita dapat melakukan eksplorasi. Kita ingin menambahkan plugin baru, kita ingin melakukan setting yang berbeda, kita ingin menambahkan, mengganti tema ataupun apapun itu alasan kita untuk melakukan uji coba. Jadi kita tidak merusak apa yang ada sekarang di
situs utama, toko utama kita yang menghasilkan uang, kita bisa melakukan uji coba terhadap toko kita yang kita clone. Setelah kita selesai dan ternyata plugin yang kita pakai bisa digunakan, terus kemudian tema yang kita ganti bisa digunakan. Nah, kita akan melakukan setting yang sama di toko yang kita miliki dan kita jika sudah puas kita bisa melakukan delete atau menghapus toko yang kita tidak butuhkan lagi. Jadi situs yang kita miliki tetap bersih. Hal yang sama juga bisa kita lakukan jika kalian teman-teman ingin melakukan training terhadap terhadap karyawan. Ya, misalnya tokonya untuk admin situs, ternyata ada admin situs yang baru. Terus kemudian admin situs yang baru ini kan membutuhkan training untuk melakukan administrasi terhadap situs. Jadi daripada dia langsung training terhadap situs utama, kita bisa mempersiapkan cloning dari situs utama dan biarkan dia melakukan uji coba, dan jika sudah berhasil melakukan uji coba, kita bisa hapus subset tersebut dan selesai. Jadi saya sudah cover bagaimana kita bisa membuat WordPress ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi buat subsite, tambah subsite. Jika contoh yang lain adalah jika kita punya promo atau campaign-campaign tertentu, daripada kita kirimkan campaign-nya terhadap situs utama, kita bisa buat satu situs tertentu di mana temanya itu yang paling simple. Jadi tidak membutuhkan resource yang banyak dan plugin-pluginnya tidak membutuhkan hal yang banyak, sehingga di campaign tersebut kita bisa optimize performanya dan tidak mengganggu performa dari site yang lain. Oke, terus kemudian saya ingin memberikan sedikit plugin yang suka saya gunakan, yaitu Query Monitor. Jadi kalau kalian lihat di sini ada angka-angka, angka ini berasal dari Query Monitor yang plugin yang saya gunakan. Disinilah saya jika ingin melakukan uji coba performa, ingat ya, situs ini tidak menggunakan plugin cache apapun, dan di backend-nya itu bisa load sekitar 0,6 second itu tanpa menggunakan cache. Atau jika kita melakukan visit terhadap situs utamanya, dia load dengan 0,76 second. Artinya di sini adalah overview. Page ini di-generate dari sisi server itu selama 0,7 detik. Jadi hosting yang saya pakai ini cukup cepat, ya, bisa menghasilkan 0,76 second untuk selesai renderingnya dari sisi server, dan kita bisa melihat hal-hal detail apa saja yang terjadi di server dan query-query apa saja. Ini lebih teknis ya, jadi bagi teman-teman yang sudah mengerti teknis, hal-hal ini akan sangat berguna bagaimana kita bisa melakukan optimasi terhadap server. Ingat, penggunaan plugin cache adalah hal yang terakhir kita lakukan, bukan hal yang paling pertama yang kita lakukan. Untuk melakukan optimasi, bukan langsung oke, plugin apa yang kita gunakan, bukan, tetapi melakukan optimasi secara core-nya dulu. Misalnya ada query database apa yang perlu kita optimasi, yang perlu kita sederhanakan. Jika plugin atau tema tertentu membutuhkan banyak query, coba lakukan optimasi terhadap kodenya dulu. Lalu bisa kita lihat script apa aja. Oh, ternyata scriptnya ada banyak sekali yang jalan. Bisa nggak dihapus sebagian? Lalu kita bisa lihat, oh ternyata rata-rata kadang ada plugin yang melakukan API calls terhadap server lain. Biasanya lisensi kah, atau kadang mungkin ada disusupi dengan malware, dan malware ini membuka API call terhadap hal lain. Kita bisa menangkapnya lebih awal melalui Query Monitor ini. Dan plugin Query Monitor ini sangat sering saya gunakan, bahkan sehari-hari untuk pekerjaan saya.
Di sini saya maksudnya adalah untuk melakukan optimasi, gunakan dulu query monitor, optimasi dulu kodenya, optimasi dulu image-nya, optimasi dulu JavaScript-nya, optimasi dulu CSS-nya, dan hal terakhir adalah gunakan plugin Cage yang secukupnya. Tidak perlu menggunakan plugin Cage yang berlebihan. Oke. Terus kemudian untuk bagi teman-teman yang ingin mempermudah hidupnya untuk instalasi Analytics, kemudian Google Webmaster untuk submit sitemap segala macam, itu daripada mengunjungi sekian banyak situs seperti Analytics, kemudian Google Webmaster, kalian cukup menginstal yang disebut plugin yang namanya Google Sitekit. Kebetulan saya sudah install terlebih dahulu karena untuk instalasi ini tadinya membutuhkan beberapa steps. Namun karena datanya tidak ada, ya, karena data saya ini adalah situs baru, saya mencoba mencontohkan untuk Sitekit yang ada di situs saya. Ini adalah contoh di situs saya di mana kita bisa melihat perkembangan traffic dari setiap website kita dari Google Analytics. Ini data ini dari Google Analytics, dan kemudian bisa melihat channel ataupun lokasi user yang datang ke situs kita dari mana saja, dan device mereka menggunakan apa saja. Lalu kita bisa melihat jumlah impression ini. Impression ini adalah impression dari keyword yang ada, yang sering muncul di maksudnya keyword yang kita yang menuju website kita muncul berapa kali di pencarian oleh user yang ada di seluruh dunia. Yaitu sebanyak, jadi total ini adalah dari total sekian banyak keyword dan muncul di halaman pencarian Google, dan dari saya munculnya sekian banyak, yang diklik berapa banyak, dan kita bisa lihat top query yang datang ke situs saya itu melalui keyword ini, total impresinya segini, dan jumlah kliknya segini, dan most popular kontennya sebanyak apa. Data ini tentunya sangat berguna jika kita ingin melakukan optimasi terhadap SEO untuk konten-konten tertentu yang ingin kita boost di halaman pencarian. Jadi untuk teman-teman yang non teknis, untuk melakukan setupnya saya coba pandu. Bisa nggak sih di setting admin? Bisa nggak sih di reset? Oke, saya coba reset dulu. Oke, untuk hal pertama yang kalian lihat setelah install plugin Sitekit, itu sign in dengan Google account yang teman-teman miliki. Oh iya, salah. Ini akan melakukan verify site ownership terhadap Google Webmaster. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu Google Webmaster atau Search Console, nah itu bahasa lebih tepatnya. Ini Google Search Console atau Google Webmaster. Oke, allow add site. That's it. Dan kita sudah install Google Sitekit. Selesai. Kemudian kita bisa menambahkan Analytics. Oops.
uh, oh, set up new account. Yep. Ini hanya sekali saja terjadi redirect seperti ini karena dari sisi, oh kenapa saya dibolak-balik? Oh, yep, yes, kita membutuhkan untuk agree dengan terms dan conditionnya si Google. Dan selesai. Oke, selanjutnya kita bisa setup Google Page Speed. Jadi kita dapat melakukan melihat performa, memonitoring performa dari situs kita secara real time di sini. Bukan secara real time, tapi secara uh, time to time, secara berkala maksudnya. Bagi teman-teman yang menggunakan AdSense atau menghasilkan penghasilan dari AdSense, kita juga bisa menambahkan AdSense ke Google Sidekick sehingga bisa melihat bagaimana AdSense bekerja, maksudnya performa AdSense terhadap situs kita. Dan ini adalah contohnya, kita bisa lihat page title-nya kita dapat earning berapa. Seperti itu. Jadi, dan ini bisa melakukan cross check antara Analytics dan AdSense. Itu contohnya. Lalu kemudian selanjutnya Mbak Tati, saya punya waktu berapa lama lagi? Halo Mas Ivan, kita punya waktu 10 menit lagi Mas kira-kira. Oke, sip, pas berarti. Oke, kita tadi sudah melakukan setup terhadap Google Sidekick untuk monitoring traffic dan SEO, ya, bahkan bisa monitoring uh, AdSense. Untuk SEO-nya bisa kita lihat dari keyword apa aja yang sudah berhasil di-acquire dan most popular kontennya. Lalu kemudian kita bisa monitoring terhadap page speed experience-nya dan top earning pages-nya apa aja jika kalian menggunakan portal berita. Lalu kemudian saya mau cover bagaimana kita bisa menjadi kreatif dengan menggunakan web story. Nah, seperti sebelumnya saya sampaikan, jika ingin menggunakan satu fitur tertentu, kita bisa mempersiapkan website yang berbeda untuk fitur tersebut. Sebagai contohnya, saya ingin story itu di website yang berbeda. Maka saya bisa membuat situs baru dengan subfolder stories. Dan di situs ini saya cuma mengaktifkan plugin web story. Setelah kita aktifkan plugin web story, maka akan muncul story. Plugin web story ini resmi dari Google, ya, bisa dilihat dari stories.google. Ini adalah situs utama dari web story, di mana kita bisa membuat konten story seperti yang ada di Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, dan segala berbagai macamnya. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh dari web stories yang sudah ada, contohnya seperti ini. Kita lihat yang makanan aja deh, atau travel kali ya. Ada Indonesia nggak ya? Kayaknya nggak ada. Oke, contohnya food. Kita bisa mempersiapkan seperti ini contohnya. Web story paling optimal jika kita lihat melalui mobile view, tapi bisa juga melalui desktop. Nggak muncul. Travel. Ini contohnya, kita bisa menggunakan web story untuk
situs kita. Nah, bagaimana cara kita bisa memiliki hal seperti ini? Itu kita bisa menggunakan plugin Web Story, dan untuk membuatnya hanya cukup create new story, di mana di situs ini kita bisa melakukan drag and drop ya. Namun untuk menghemat waktu, karena akan lama sekali untuk mempersiapkan hal ini, kalian harus bisa bisa drag and drop dan menambahkan video, bahkan menambahkan teks dan animasi-animasi lainnya seperti ini. Dan saya sudah mempersiapkan satu web story yang sudah saya siapkan dari template. Ini contohnya. Jadi dan situs ini sudah maksud saya web story ini sudah saya publish dan sudah bisa dilihat di mobile teman-teman. Jadi tinggal ke neo.ika2.org stories web stories 4. Nah, dengan menggunakan web stories ini tentunya kita bisa menambahkan animasi-animasi, video, terus kemudian teks yang lebih lebih engage ya, lebih menarik buat user kita. Bayangkan jika teman-teman punya, anggap brand untuk jualan alat kopi atau jualan alat travel misalnya. Lalu punya situs utamanya untuk jasa servisnya. Lalu kemudian membuat situs toko online-nya untuk menjual alat-alat kopi atau alat-alat travel misalnya. Lalu punya situs untuk artikelnya, dan kemudian punya situs untuk story, di mana story-nya ini kita bisa bagikan di sosial media, bisa bagikan melalui chat, email, dan segala macamnya. Dan story ini tidak pernah expire. Jadi dia tidak akan expired seperti di Instagram, dia expired dalam waktu 24 jam. Sedangkan story yang ada di web story ini tidak akan pernah expired. Kita tinggal membagikan situs link ini ke Twitter, LinkedIn, segala macamnya. Dan kita bisa menambah web story sebanyak-banyak yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya bisa mempersiapkan sebuah campaign jika ada produk baru, munculkan produknya di toko online-nya, terus kemudian bikin campaign-nya, halaman landing page-nya sendiri, dan kemudian ada konten web story-nya yang bisa kita bagikan. Jadi kita bisa menjangkau lebih banyak user di berbagai media, smartphone maupun desktop maupun email ataupun sosial media. Dan itu saja bagian dari konten kreatif. Lalu kemudian bagaimana sih kita bisa mempersiapkan disaster recovery plan. Nah, untungnya di situs di cPanel yang saya dapatkan itu sudah memiliki pertama tadi saat kita melakukan instalasi, kita bisa memiliki backup. Oke, backupnya akan dimasukkan ke folder backup di cPanel-nya. Lokasi tepatnya saya nggak tahu, nanti bisa ditanyakan ke support timnya di Bisnet Geo. Dan untuk backup, saya suka membuat backup seperti rule-nya seperti ini. Untuk backup saya suka, pertama backupnya adalah backup rutin, automated, yang dilakukan oleh dari sistem sendiri, yaitu cPanel. Lalu dalam waktu 2 minggu sekali saya backup situsnya melalui cPanel ini secara manual dan melakukan full account backup ke folder lokal di komputer saya. Oke. Dan terakhir saya bisa backup yang sama, saya bisa upload ke Google Drive atau ke OneDrive or whatever drive yang kalian punya yang online, bisa jadi di Dropbox, masukin di sana untuk keamanan. Jadi rule of thumb-nya backupnya ada di server, ada di komputer teman-teman,
dan juga ada di offsite backup seperti Dropbox ataupun Google Drive. Dan terakhir saya juga lihat di sini yang pantas bisa untuk dieksplor adalah Acronis Backup. Ini adalah fitur khusus untuk hosting ini. Saya juga baru ngeh kemarin, ternyata ada loh. Jadi backup untuk Acronis ini bisa melakukan snapshot backup, di mana kita bisa, kalau teman-teman pengguna Mac itu sering disebut dengan time machine. Saya nggak tahu kalau di Windows ada time machine atau enggak. Jadi bisa membuat snapshot. Jadi kita bisa rollback ke hari sebelumnya, dan misalnya anggap aja situs teman-teman kena hack di hari ini, dan aduh, daripada rusak, kalian bisa rollback ke hari kemarin atau 7 hari sebelumnya sehingga data kalian tidak rusak. Biasanya kalau kena malware itu masih lebih gampang daripada kena yang namanya apa itu istilahnya, yang filenya dienkripsi, saya lupa, yang itu sudah tidak ada ampunnya. Jadi kayak file-file kita dienkripsi dan kita tidak bisa rollback lagi. Jadi bisa menggunakan fitur dari Acronis Backup dan rollback. Setelah di rollback, backup dan hubungi support untuk segera di restore. Kemudian beberapa waktu saya sedang melakukan uji coba dengan hosting ini, dengan hosting web hosting, saya juga ingin mencoba yang mereka sebut dengan support 24 jam dan 15 menit tanpa lelet. Nah, saya bukan iseng tapi beneran minta support. Itu saya mencoba membuka tiket support di hari Minggu pukul 7, hampir pukul 7 malam, dan saya ternyata dibalas kurang dari 15 menit. So, applause buat tim Web Hosting. Oke, kenapa saya mau menyinggung tentang support? Bagi kalian pemilik bisnis, support itu dari provider itu sangat dibutuhkan. Terlebih dari support jika bisnis kalian sedang memulai, ya. Jadi kalau kalian bisa melakukan leverage atau meminta, karena saat bisnis sedang dimulai kita kekurangan resource untuk melakukan maintenance terhadap situs kita. Jadi untuk melakukan maintenance hal-hal yang sifatnya teknis, tentunya support itu adalah bagian terpenting dari bisnis. Jadi cobalah pilih produk yang memiliki support terhadap bisnis kalian. Itu saja dari saya untuk hari ini. Saya sudah cover semuanya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi saya di Facebook grup WordPress Indonesia. Saya rutin tapi tidak selalu, ya. Jadi rutin maksudnya dalam 3 hari sekali akan saya cek, atau bisa hubungi saya melalui chat atau melalui email saya di ivankris.com. Email saya di ivan@ivankristianto.com ataupun di Twitter saya di ivankris.com. Itu saja dari saya, Mbak Tati. Kembali ke Mbak Tati. Ya, Mas Ivan, banyak banget nih informasi baru yang aku ketahuin juga, semuanya menarik. Terima kasih untuk sharing ilmunya, Mas. Sangat bermanfaat. Nah, sekarang udah saatnya nih sesi tanya-jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung raise hand di Zoom ini, atau ketik pertanyaannya di live chat. Nah, kalau aku cek tadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Sebentar. Oh, ini ada dari Mas Karim nih. Selamat malam Kak Ivan, mau bertanya apakah multi-site itu termasuk pada subdomain atau ada fitur tersendiri dari WordPress-nya juga ya? Nah, ini pertanyaan dari Mas Karim. Mungkin boleh dibantu, Mas Ivan? Ya, multisite termasuk daripada subdomain atau ya bisa. Yang saya tunjukkan tadi adalah fitur multisite
yang untuk subdirectory. Itu bisa WordPress juga bisa memiliki apa istilahnya bisa memiliki mode subdomain. Jadi contohnya tadinya bisa stories atau toko.blablabla.com atau bisa jadi juga artikel.blablabla.com atau bisa jadi juga story.blablabla.com, bantuan. Jadi bisa juga mode subdomain. Untuk settingnya itu bisa dilakukan melalui ada di bagian jika kalian sudah akses network admin, ada di bagian network setup. Yes, itu bisa. Jadi jawabannya ya bisa. Udah dijawab ya, Mas Karin. Nah, tadi kan Mas Ivan ada banyak ngebahas tentang plugins nih di WordPress. Aku mau tanya nih Mas, ada tips nggak sih supaya website bisnis bisa lebih aman? Apa aja plugins yang harus ada? Sebenarnya keamanan itu bukan dari sisi, kalau bisa ya, ini kalau bisa, bukan kalau bisa. Best practice-nya keamanan itu bukan dari sisi CMS-nya, tetapi dari sisi kode dan dari sisi hostingnya. Jadi kalian tadi sudah saya baca tadi adalah ada Immunify 360. Itu salah satu proteksi utama ya, proteksi utama untuk menjamin integritas file-file yang ada. Maksudnya begini, kalau antivirus itu kan bekerjanya di komputer kita, jika ada file baru, dia akan ngecek file baru tersebut virus, malware atau bukan. Jadi Immunify itu tugasnya mengecek file itu berbahaya atau tidak. Jadi pintu utamanya sudah ada. Kedua, tentunya janganlah pakai password yang sembarang ya. Jadi kalau bisa password itu 12-16 karakter, acak, random, dan tentunya kalian tidak bisa ingat itu semua. Sudah banyak password manager dari browser, sudah ada password manager, terus kemudian bisa gunakan LastPass. LastPass kalau nggak salah free jika bukan untuk aplikasi mobile, tapi kalau di desktopnya dia free. Bisa gunakan seperti produk-produk seperti LastPass atau seperti OnePassword. Cuma OnePassword tuh berbayar. Ya intinya gunakan password yang kuat. Terus kemudian please jangan pakai plugin ataupun tema yang bajakan, artinya null ya, bukan dari sumber aslinya. Nah, itulah lebih tepatnya. Jangan gunakan tema atau plugin bukan dari sumber aslinya. Artinya kalian meminta plugin itu dari orang yang tidak dikenal. Jadi oke, download aja nih di link tertentu dan itu bukan dari developer aslinya. Nah, itu kebanyakan kasus yang terjadi adalah file tersebut sudah disusupi dengan malware. Nah, untung-untungnya jika malware tersebut bisa ditangkap Immunify, tetapi nggak semua sistem bisa langsung menangkap. Jadi kita harus proteksi dari diri kita sendiri. Jadi untuk plugin apa yang untuk security, saya sampai sekarang tidak pernah menggunakan plugin security apapun, dan saya hanya cukup sebelum plugin itu diupload, saya cek dulu sebelum saya menggunakan password yang kuat, terus kemudian dari sisi hostingnya sendiri saya udah pastikan oke. Bahkan saya menggunakan istilahnya saya melakukan log dengan proxy. Artinya begini. Kita bisa untuk user yang lebih advance ya. Untuk user yang lebih advance atau developer yang mengerti, kita bisa log WordPress admin kita hanya bisa diakses dari IP tertentu. Dan IP tertentu itu adalah IP rumah kita atau IP dari VPN kita. Jadi jika misalnya anggap username atau password kita bocor, mereka tetap tidak bisa login ke WordPress admin kita. Jika ada plugin yang bermasalah dan mencoba mengakses melalui WordPress admin, mereka tidak akan bisa akses ke folder tersebut karena di-lock oleh IP.
di-lock oleh akses dari IP. Biasanya bisa disetting melalui HT access. Jika menggunakan cPanel bisa disetting melalui HT access. Seperti itu. Jadi jawabannya tidak perlu menggunakan plugin yang bermacam-macam, cukup proteksi diri kita sendiri. Dan hostingnya harus bisa membantu untuk security ini. Bisa manfaatin Acronis Backup juga mungkin ya Mas Ivan yang ada di fiturnya web hosting tadi. Yes, betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Mas Agus Duyanto. Saya cek di dashboard WordPress kok tidak ada multi-site ya Kak Ivan? Harus di-enable dulu. Jadi untuk kalau tadi kan saya install melalui Softaculous, itu sudah saya enable. Jadi yang install multi-site-nya adalah si Softaculous yang tadi buat saya. Kembali lagi kita kan tidak menyinggung banyak teknis, tapi kalau teman-teman ingin menginstal sendiri multi-site, itu cukup tinggal ke dokumentasinya. Sebentar ya. WordPress Network setup. Sebentar ya, saya cari linknya. Mohon maaf, saya nggak menemukan link yang berbahasa Indonesia ya. Jadi saya paste di chat ya. Jadi ya kita kekurangan orang untuk nanti saya tuliskan dalam bahasa Indonesianya. Ataupun nanti saya buatkan videonya lah biar gampang. Nah, udah terjawab ya Mas Agus Duyanto. Ada pertanyaan nih Mas dari aku sih sebenarnya. Ada tips nggak sih untuk keyword supaya lebih sering muncul di halaman Google gitu Mas? Wow, itu bagi sebagian orang tips itu harganya mahal itu. Saya bukan ahli SEO sebenarnya. Namun berdasarkan pengalaman saja saya jawabnya. Keyword itu kan ada banyak jenisnya ya. Ada keywordnya broad keyword, atau broad keyword itu artinya satu kata aja tuh, hosting gitu. Itu kan ibaratnya bagi user kata hosting itu dia masih mencari apa sih artinya, apa itu hosting, atau di mana harus hosting, atau hostingnya, atau ingin belajar bagaimana membuat hosting misalnya. Itu kan masih satu kata. Terus kemudian ada yang level kedua itu jika orangnya sudah mengerti hosting dan kemudian menargetkan lebih spesifik lagi, hosting murah. Artinya dia sudah berniat mencari hosting, tetapi dia sedang mencari kata hosting murah. Artinya lagi mencari opsi untuk hosting yang murah. Lalu ada yang disebut dengan targeted atau long tail keyword. Misalnya hosting unlimited dan murah di Indonesia. Atau hosting unlimited dan murah terbaik di Indonesia. Berarti dia sudah panjang banget kan itu keywordnya. Artinya dia sudah ibaratnya kalau bahasa di SEO-nya itu udah buying keyword. Jadi lebih panjang. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi bagaimana sih tipsnya supaya itu ya semakin pendek katanya semakin sulit karena semakin banyak hasil pencariannya. Sedangkan semakin panjang keywordnya, semakin long tail, tentunya semakin relatif lebih mudah tergantung dari jumlah kompetisi yang menargetkan keyword yang sama. Tipsnya adalah buat websitenya menjadi lebih cepat, tuliskan konten yang berkualitas ya, bagaimana untuk menargetkan keyword-keyword tersebut. Tidak perlu ada kayak hosting murah terbaik bla 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 di dalam artikelnya, tapi buatlah konten yang berguna bagi pembacanya sebenarnya.
bagaimana cara memilih hosting misalnya, atau kenapa hosting terbaik itu membutuhkan kriteria seperti ini gitu. Jadi kayak dan rutin mempublish konten-konten yang berkualitas. Hmm. Dan pastikan untuk situsnya cepat dan gampang diakses melalui mobile. Targetnya 3 detik. Kalau bisa punya AMP. Kalau bisa. Baik, Mas. Nah, ini kita masih punya waktu sedikit lagi nih. Neo Friends, ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin bisa raise hand atau chatting lagi nih di Zoom ini. Atau pertanyaan nggak related dengan topik saya juga boleh. Ya, pertanyaan tentang Neo web hosting juga boleh, nanti aku jawab. Oke. Itu yang program 1000 itu coba dijelaskan lah Mbak. 1000 hosting gratis. Siapa tahu ada yang tertarik. Ya, buat teman-teman yang mau ikut program 1000 hosting gratis, bisa daftarin aja website ke kita, nanti kita sortir dan ada gratis 6 bulan pertama buat website tersebut. Nanti dari tim kita akan konfirmasi siapa aja nih yang daftar, kayak gitu. Nanti kita taruh linknya untuk yang program 1000 hosting di chat ini ya. Siap. Ada pertanyaan tuh dari Mas Karim. Oh iya, nih. Apakah plugin atau themes yang berlisensi GPL bisa dikatakan aman, Mas? Bentar, sebenarnya semua plugin dari WordPress dan themes dari WordPress itu lisensinya GNU GPL versi 2. Semua plugin itu sudah di cover oleh lisensi GPL, artinya open source, freedom, boleh didistribusikan, boleh dipakai dan didistribusikan secara bebas. Nah, kalau pertanyaannya bisa dikatakan aman atau tidak, itu lebih terkait dengan saya ingin membahas lebih ke arah aman atau tidaknya. Akan lebih aman untuk untuk mengambil atau mendownload pluginnya atau temanya langsung dari source aslinya. Jadi kalau misalnya yang jual si A, misalnya plugin yang dijual itu maksudnya plugin itu di-provide oleh si A, developernya si A atau company-nya si A, downloadlah plugin dari si A, jangan dari si X. Gitu. Karena semua plugin itu dan tema itu lisensinya GPL. Jadi untuk menjawab itu, aman jika di-download dari source aslinya. Dan soal lebih aman atau tidaknya lagi, itu kan tergantung kodenya yang mereka. Kalau mereka buat kodenya asal-asal juga ya ngeri juga. Jika kalian ragu ya, bisa hire developer atau hire konsultan untuk melakukan code review terhadap plugin tersebut. Pastikan misalnya hire di grup, tolong dong review plugin ini. Kalian bisa upload plugin itu ke GitHub, terus kemudian meminta developer lain, tolong review plugin ini dan dibayar mungkin per jam. Apakah aman gitu? Bisa juga seperti itu. Udah terjawab ya dari Mas Karim nih. Sekarang aku cari pertanyaan selanjutnya. Itu udah ada yang Mas Helmi bukan tuh? Saya bacakan Mbak atau gimana? Boleh Mas Ivan. Yang Helmi boleh nih. Ada. Ya. Ada saran atau rekomendasi kah
untuk tools web atau website yang bisa membantu kita mengukur performa dari website WordPress kita. Ya, tadi saya sudah sampaikan, pertama bisa gunakan Sitekit, di mana Sitekit itu sudah memiliki page speed insight atau page speed dan experience yang bisa langsung muncul di dashboard Google Sitekit. Jadi kita bisa lihat seberapa cepat website kita load website kita. Lalu kita bisa gunakan web page test, ya, webpagetest.org. Saya paste di link. Bisa gunakan itu, tinggal paste aja link target artikel kita. Oh ya, satu lagi, untuk mengukur kecepatan situs itu bukan homepage-nya saja, ya. Yang perlu kalian optimasi itu adalah seluruh halaman. Jadi kalau misalnya ada halaman-halaman tertentu yang lambat, kalian juga harus perbaiki halaman tersebut. Jadi bukan homepage aja, situs bukan cuma homepage. Terus kemudian kalian juga bisa gunakan Lighthouse, itu sudah langsung bawaan dari browser yang berbasis Chrome. Maksudnya seperti Google Chrome, Opera, Brave, Microsoft Edge yang 11 ke atas. Terus kemudian ya banyak sih yang berbasis Chrome, tinggal cari aja. Paling sering kalian bisa pakai yang Chrome ataupun Brave ataupun Opera. Terus itu ada Lighthouse di sana. Terus ada juga teman-teman kalau di komunitas itu suka membagikan GTmetrix, ya silahkan kalau mau pakai GTmetrix. Tools apapun yang kalian pakai, saya cuma menyarankan jangan terlalu perfeksionis dengan skor 100. Ya, yes, bagus untuk punya skor 100, tapi bukan itu tujuan hidup situsnya, itu maksud saya. Tujuan hidup situsnya adalah membagikan informasi yang kalian ingin bagikan, dan jika sebuah toko online atau sebuah service bisa mendapatkan calon pelanggan yang baru. Tujuannya itu, dan pastikan konten kita relevansinya sesuai dengan target kita, dan jika ingin kita dihubungi dengan mudah, pastikan kita bisa dihubungi dengan mudah. Artinya kontennya disusun dengan baik. Jadi itu maksudnya untuk konsep berpikir bagaimana meningkatkan performa situs. Jadi skor bukan tujuan akhir, skor hanya indikator. Baik. Udah terjawab ya Mas Helmi. Satu lagi nih Mas Ivan, ada dari Vika. Malam Kak Ivan, mau tanya, secure nggak sih sebenarnya kalau pakai WordPress? Apakah ada possibility buat dihack? Apalagi isu soal cybercrime kemarin yang lagi ramai kan. Tadi juga sempat dimention kalau provider hosting juga mempengaruhi security website. Ada kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih provider? Terima kasih. Pertama, secure nggak sih pakai WordPress? Sebenarnya pakai apa aja? Kalau menurut saya, kalau tergantung siapa yang pakai. Kalau menurut saya WordPress itu secure, ya. Jika di soal keamanan itu adalah seberapa care atau seberapa tinggi pemahaman seseorang itu yang melakukan handle situsnya, apapun itu, mau WordPress atau bukan, mengenai security. Dan jika tidak punya skill yang cukup mumpuni dengan security, coba cari provider atau dalam hal ini hosting yang punya jaminan atau punya skill mengenai security. Jadi kalian bisa istilahnya leverage ya. Leverage bahasa Indonesia apa sih Mbak Tati? Mendapatkan bantuan ya, mendapatkan bantuan konsultasi mengenai security. Jadi jika dalam hal ini adalah share hosting dan provider share hosting yang mempersiapkan beberapa pintu keamanan, ya coba manfaatkan hal tersebut. Apalagi tiket sistem itu coba digunakan, coba ditanyakan hal-hal apa yang bisa dibantu untuk security. Dan jika bisnis kalian punya dana yang cukup,
ya coba hire dari developer atau konsultan yang mengerti security untuk memperkuat security dari situs dan hostingnya. Namun untuk bisnis yang baru mulai, ya dan apalagi kalau teman-teman lebih ke arah non teknis, untuk baru mulai ya tentu apa yang ada dulu, proteksi diri sesuai dengan best practice, password yang kuat, terus kemudian gunakan hosting yang mempersiapkan antivirus dan firewall yang bagus, dan juga hosting yang memiliki support system yang bagus. Lalu kemudian jangan download plugin yang bukan dari source aslinya. Untuk selalu lakukan backup. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung rollback. Gitu. Jadi kriteria apa saja yang perhatikan? Yaitu pastikan hosting atau tempat provider kalian ingin hosting websitenya mengerti mengenai security, bisa dibaca-baca lebih lanjut mengenai service apa aja dari tiap hosting tersebut. Dan jika ingin bertanya lebih lanjut, ya coba aja buka tiket dan tanyakan. Nah, sesi tanya jawab mungkin sampai di sini dulu. Yang untuk program 1000 hosting yang sebelumnya sempat Mas Ivan tanya dan aku kasih tahu juga, ini linknya udah ada di chatting ini. Jadi teman-teman yang mau daftar bisa langsung klik link tersebut ya. Nah, apabila teman-teman masih ada pertanyaan nih, bisa langsung email ke support kita di support@neo.id. Nah, seperti janji aku di awal nih, aku mau ngasih pengumuman 3 merchandise eksklusif buat 3 Neo Friends yang hadir di sini. Pemenangnya Saya. siapa ya? Bukan ya? Pemenangnya ada Mas Karim yang tadi nanya, Mas Agus Duyanto, dan Oki yang hadir di webinar kali ini. Yeay. Nah, pengumuman udah dikasih tahu. Nah, kita juga ada diskon lagi nih buat teman-teman yang ikut live ghosting webinar malam ini. Untuk diskonnya, ini dia diskonnya, diskon 30% untuk Neo Friends dengan periode vouchernya 1 minggu aja, dari 28 Mei sampai 4 April dengan kode ghosting 30. Nah, teman-teman yang mau ikut promonya boleh di-capture mungkin, takut lupa. Udah ya. Nah, buat ini udah hampir di penghujung acara nih, buat Mas Ivan, ada yang mau disampaikan mungkin? Terima kasih buat Business Geo, Bisnet Geo, Business Geo Cloud, dan teman-teman dari Neo Web Hosting yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi acara-acara seperti ini, jadi teman-teman bisa terbantu, terus kemudian teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu. Dan satu hal, saya cuma berpesan untuk dipertahankan support sistemnya yang 15 menit itu luar biasa sekali. Dan ya, jadi kalau sebisa mungkin dipertahankan dan diteruskan, karena itu adalah kebutuhan utama dari bisnis adalah bantuan. Jadi kalau mau membantu mereka, buatlah support system yang bagus. Sekian untuk live ghosting webinar kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Saya Tati pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. See you on next live ghosting ya teman-teman. Bye-bye. Bye.